Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi rekan-rekan sekalian yang menonton video ini. Sebelum kita memulai mempresentasikan hasil jurnal yang telah saya buat pada mata kuliah Knowledge Management, pertama-tama yang saya hormati terlebih dahulu Pak Safrizal Abdurrahman selaku dosen mata pengampu mata kuliah Knowledge Management. Jadi pertama-tama judul yang saya buat di sini adalah penerapan socialization dalam model CC terhadap pengambilan keputusan bisnis pada perusahaan e-commerce. Oke, di sini untuk abstraknya sendiri, sebuah perkembangan pesat di industri e-commerce di Indonesia yang mana menuntut perusahaan-perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis secara tepat dan berbasis pengetahuan. Knowledge management menjadi pendekatan strategis yang dapat menjawab kebutuhan tersebut, yang mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan knowledge management dalam perusahaan e-commerce dengan fokus khusus pada tahap socialization dalam model CC, yaitu proses pertukaran tacit knowledge melalui interaksi sosial antar individu. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, kuesioner, dan studi literatur. Untuk hasil penelitiannya sendiri di sini menunjukkan bahwa penerapan knowledge management khususnya melalui socialization mampu lintas tim dan pemanfaatan teknologi digital. Implikasi penelitian ini juga menegaskan pentingnya membangun budaya berbagi pengetahuan yang didukung oleh sistem dan teknologi yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan e-commerce di era digital. Seperti itu. Lalu kita langsung masuk saja ke pembahasan pendahuluan. Di sini, era digital sendiri telah mengubah wajah industri perdagangan secara drastis, yang mana kini aktivitas jual beli tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Dengan satu klik saja, konsumen bisa membeli produk dari ujung dunia manapun. Fenomena ini memunculkan pertumbuhan signifikan di sektor e-commerce itu sendiri, khususnya di Indonesia yang memiliki pasar digital yang lagi besar-besarnya dan dinamis. Namun, di balik kemudahan tersebut, terhadap sebuah tantangan yang besar juga yang harus dihadapi oleh pelaku industri, yang mana persaingan semakin ketat, kebutuhan pelanggan berubah berubah dan bertambah secara cepat dan signifikan. Lalu, pengambilan keputusan bisnis juga harus dilakukan dalam waktu singkat. Untuk itu, perusahaan perlu lebih dari sekedar intuisi. Mereka membutuhkan sebuah sistem yang mampu mengelola pengetahuan secara struktur. Disinilah peran knowledge management menjadi sangat krusial. Knowledge management juga bukan hanya soal menyimpan dokumen, tapi juga bagaimana menciptakan, membagikan, dan memanfaatkan pengetahuan yang ada. Dalam konteks e-commerce, tahap socialization ini sangat menarik untuk dibahas, yang mana tahap ini berbicara tentang bagaimana pengetahuan yang tidak tertulis seperti pengalaman, intuisi, dan kebiasaan kerja. Dan juga eh nantinya penelitian ini juga berfokus pada penerapan knowledge management dalam perusahaan e-commerce di Indonesia dengan penekanan bagaimana proses socialization ini berperan dalam pengambilan keputusan bisnis. Hal ini menjadi penting karena dalam lingkungan yang bergerak cepat, keputusan yang baik seringkali berasal dari pertukaran pengetahuan yang spontan dan alami. Lalu, dengan serta adanya knowledge management juga bisa memberikan banyak dampak positif. Sebagai contoh, bisa meningkatkan efisiensi, mempercepat keputusan, dan juga mendorong inovasi. Tapi penerapannya juga bukan tanpa hambatan. Banyak organisasi yang memang belum punya budaya berbagi atau teknologi yang digunakan untuk mendukung secara optimal. Salah satu masalah utama yang sedang beredar di Indonesia sendiri adalah pengetahuan tacit yang tetap tersembunyi. Banyak karyawan ataupun sesama rekan yang memang saling menyimpan ilmu dalam pikirannya, tapi tidak tahu bagaimana membagikannya. Hal inilah yang kerap menjadi sebuah masalah utama dalam knowledge management itu sendiri. Sehingga dengan begitu, tujuan dari penelitian ini juga ditunjukkan untuk memahami secara mendalam bagaimana knowledge management ini dalam perusahaan e-commerce dapat mendukung proses model CC, yaitu proses transfer pengetahuan tacit melalui interaksi sosial antar individu dalam organisasi.
Seperti itu. Lalu untuk tinjauan pusaka sendiri, di sini ada knowledge, yang mana pengetahuan merupakan aset penting dalam organisasi modern. Ia bukan hanya berupa data atau informasi, melainkan hasil dari pengalaman, pemahaman, intuisi, dan refleksi yang diperoleh baik secara tacit knowledge yang sulit dijelaskan seperti intuisi dan keahlian personal. Lalu ada the Seichi model and the socialization stage. Salah satu model yang paling berpengaruh dalam dunia knowledge management adalah model Seichi ini yang mana dikembangkan oleh Nonaka dan Takeuchi. Model ini juga menggambarkan sebuah proses konversi pengetahuan melalui 4 tahapan dinamis, yang mana ada socialization, externalization, combination, dan internalization. Dengan fokus utama dalam penelitian ini adalah tahap socialization yang yakini proses berbagi pengetahuan tacit melalui interaksi langsung, seperti mentoring, diskusi informal, atau kerja tim. Lalu knowledge management in e-commerce. Dalam industri e-commerce sendiri, yang serba cepat dan kompetitif, pengelolaan pengetahuan menjadi penentu keberhasilan knowledge management di sektor ini umumnya diterapkan dalam bentuk sistem rekomendasi produk, analitik pelanggan, serta repository pengalaman yang terus diperbarui agar knowledge management ini dapat membantu perusahaan mengidentifikasi pola belanja pelanggan seperti itu. Lalu yang keempat ada knowledge based on decision making yang mana pengambilan keputusan dalam organisasi, terutama di sektor digital, perlu dilakukan secara cepat namun tetap tetap tepat sasaran seperti itu. Lalu ada integrating socialization and supporting technologies. Di sini meskipun socialization cenderung terjadi secara informal, teknologi tetap memiliki peran untuk memfasilitasinya, yaitu platform kolaborasi seperti Slack, Trello, ataupun Microsoft Teams yang kerap digunakan oleh para pegawai yang kerja di dalam suatu perusahaan untuk berbagi pengetahuan secara langsung melalui aplikasi seperti itu. Lalu ada studi terdahulu yang mana di sini ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa knowledge management ini dapat berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan bisnis. Lalu yang ketiga ada metode penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah. Masalah dalam penelitian ini berangkat dari sebuah tantangan perusahaan e-commerce dalam mengelola pengetahuan yang tersebar di berbagai organisasi. Meskipun banyak perusahaan telah menerapkan sistem berbasis teknologi seperti CRM, akibatnya proses pengambilan keputusan juga cenderung tidak merata dan seringkali banyak bergantung pada individu tertentu. Kurangnya alur socialization yang sistematis dalam knowledge management ini menjadi titik lemah yang mempengaruhi kualitas keputusan secara keseluruhan. Oleh karena itulah penelitian ini difokuskan pada bagaimana peran socialization dalam peran model Sechi dapat menjembatani transfer tacit knowledge dalam proses pengambilan keputusan. Lalu 3.2 ada teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang relevan dan komprehensif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 4 teknik utama yaitu observasi, kuesioner, studi literatur, dan wawancara. Yang pertama observasi. Observasi sendiri dilakukan secara langsung terhadap platform e-commerce populer di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Yang kedua, wawancara. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan manajer pengambilan keputusan dari perusahaan e-commerce. Fokus wawancaranya sendiri adalah bagaimana pengetahuan dibagikan dalam praktik sehari-hari. Lalu ada kuesioner. Kuesioner sendiri disebarkan kepada 25 responden yang terdiri dari manajer, analis data, dan staf operasional di perusahaan e-commerce. Pertanyaan dalam kuesioner ini difokuskan pada efektivitas KM itu sendiri. Lalu ada studi literatur dilakukan untuk memahami kerangka konseptual tentang knowledge management ini. Lalu yang 3.3 ada analisa. Analisa ini data yang diperoleh dari keempat teknik pengumpulan tersebut dianalisis secara deskriptif tematik. Peneliti juga mengidentifikasi pola dan temuan yang berulang terkait praktik socialization, penggunaan teknologi, dan efektivitas sistem knowledge management, serta pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan. Lalu ada perancangan. Perancangan sendiri ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang mana model konseptual dirancang untuk menunjukkan bagaimana tahap socialization dalam knowledge management ini dapat dioptimalkan melalui kombinasi pendekatan.
Lalu ada implementasi. Implementasi sendiri sebuah model yang dirancang, kemudian diuji secara eksploratif dengan membandingkan praktik di perusahaan e-commerce yang telah memiliki budaya sharing knowledge kuat dengan yang belum, seperti itu. Lalu untuk evaluasinya sendiri, dilakukan dengan membandingkan indikator-indikator seperti kecepatan pengambilan keputusan, tingkat partisipasi tim, serta persepsi kepuasan terhadap sistem knowledge management yang berlaku. Lalu di sini ada untuk hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama pada bagian teknik pengumpulan data observasi sendiri, observasi yang dilakukan terhadap proses bisnis ini sebelum implementasi KM terdapat sebuah terbatasan integrasi antara data pelanggan dengan proses pengambilan keputusan. Namun setelah KM diadopsi, terlihat adanya perubahan signifikan dalam kolaborasi lintas tim. Dengan adanya penggunaan dashboard berbasis AI serta pelacakan performa keputusan. Hal ini menguatkan temuan Lee dan Wong bahwa sistem KM ini berbasis AI dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data aktual. Lalu untuk hasil wawancaranya sendiri, wawancara dengan manajer dan pengambilan keputusan mengungkap bahwa sebelum KM diterapkan, keputusan banyak dipengaruhi oleh intuisi pribadi tanpa dasar pengetahuan yang terstruktur. Namun setelah diterapkan, terjadi sebuah transformasi dalam pola kerja, informasi, terdokumentasi, dan wawasan dibagikan melalui forum tim. Lalu untuk hasil kuesionernya sendiri, di sini terbagi menjadi 3 macam, yang mana 76% menyatakan keputusan bisnis kini lebih cepat diambil, 68% merasa akurasi keputusan meningkat, dan 72% menilai sistem KM ini sangat membantu dalam berbagi pengetahuan antar departemen. Lalu ada hasil studi literatur. Literatur sendiri mengonfirmasi bahwa kombinasi teknologi, budaya organisasi, dan kebijakan strategis merupakan sebuah fondasi dari implementasi knowledge management yang sukses, seperti yang diuraikan oleh Al-Hafi dan Leitner pada 2002, seperti itu. Lalu untuk analisa tematiknya sendiri menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi knowledge management ini di perusahaan e-commerce dipengaruhi oleh 3 faktor utama: dukungan pimpinan terhadap budaya berbagi, integrasi teknologi seperti AI dan Big Data, serta adanya insentif untuk mendorong partisipasi karyawan. Lalu yang ketiga ada perancangan. Perancangan model knowledge ini yang dirancang terdiri dari 3 elemen inti, yaitu repository digital sebagai pusat dokumentasi pengetahuan, yang kedua dashboard analitik untuk mendukung keputusan, dan yang ketiga ada forum kolaboratif sebagai ruang diskusi. Lalu untuk yang ke poin 4.4, implementasi sendiri modelnya dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pelatihan dan migrasi data. Yang kedua, penerapan teknologi seperti AI dan dashboard. Lalu yang ketiga ada serta pengukuran efektivitas dalam 3 bulan pemantauan. Lalu pada titik 4.5 ada evaluasi yang mana menunjukkan adanya peningkatan signifikan pasca penerapan knowledge management, baik dari segi kecepatan dan ketepatan keputusan, kepuasan tim manajemen maupun inovasi internal. Lalu sebagai penutup, kesimpulannya penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan knowledge management ini dalam perusahaan e-commerce memberikan sebuah dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pengambilan keputusan bisnis, transformasi yang mendorong berbagi wawasan secara terbuka, dan salah satu temuan kunci adalah pentingnya tahap socialization dalam model SECI, yang mana adanya proses pertukaran tacit knowledge melalui interaksi informal terbukti memperkaya konteks keputusan dan mempercepat respons terhadap dinamika pasar. Lalu untuk sarannya sendiri, berdasarkan hasil penelitian untuk meningkatkan efektivitas knowledge management di masa mendatang, perusahaan disarankan untuk secara konsisten mengembangkan budaya berbagi pengetahuan melalui pelatihan rutin dan forum diskusi antar tim. Penggunaan teknologi seperti AI dan cloud-based knowledge management tools juga perlu dioptimalkan agar proses pengelolaan pengetahuan berjalan lebih dinamis. Seperti itu. Lalu ini untuk daftar pustakanya, 15. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.